laskar jihad itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin, terkhusus di Ambon. Mereka sangat besar perannya dalam rangka menahan laju pembantaian umat Islam waktu itu. Tak terbayangkan bagaimana nasib saudara-saudara kita di Ambon jika tidak ada laskar jihad yang membantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu lewat sebuah video. Ini waktu lagi heboh-hebohnya permasalahan musik, tiba-tiba lewat video. Bolehkah kita mengambil ilmu pada laskar jihad? Maksudnya pada ex atau mantan-mantan ustadz yang tergabung dalam laskar jihad. Laskar jihad sendiri sudah lama dibubarkan. Nah, bolehkah mengaji pada laskar jihad? Demikian judul beberapa kajian atau pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah pengajian. Nah, kalau kita jawab boleh, maka tentu apa alasan yang membuat kita boleh ngaji atau seseorang boleh mengambil ilmu daripada ustadz-ustadz mantan laskar jihad. Begitu juga kalau kita jawab tidak boleh, apa alasannya tidak boleh kita mengambil ilmu pada mereka? Apa yang membedakan mereka dengan ustadz-ustadz yang lainnya? Nah, di sini kita sebut alasan mereka yang mengatakan tidak boleh mengambil ilmu pada laskar jihad. Nah, bagi mereka yang melarang ini, laskar jihad adalah sebuah bentuk kebid'ahan atau syubhat dalam beragama. Nah, dari namanya saja, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, bahwa namanya saja itu sudah mengandung unsur bid'ah, sudah syubhat, apalagi yang lain-lainnya. Nah, selain daripada penamaan atau gerakan mereka itu, mereka beralasan kenapa tidak boleh mengambil ilmu pada laskar jihad. Nah, yang pertama karena tentu laskar jihad melakukan tindakan yang ekstrim, yaitu mereka melakukan demo terhadap penguasa. Nah, saat itu mereka ramai-ramai dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Talib melakukan demo. Saat itu masih Gus Dur jadi presidennya, sambil bawa pedang. Nah, ini ditentang habis-habisan oleh tentu yang kontra dengan laskar jihad. Nah, selain itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Yazid dan ustadz-ustadz yang lainnya, laskar jihad itu banyak melakukan tahzir, termasuk beliau salah satunya, yaitu Ustadz Yazid. Nah, masih banyak alasan-alasan lain seperti mereka melakukan jihad, padahal jihad itu bukan kewajiban laskar, tapi kewajiban penguasa, kewajiban ulil amri. Nah, di samping ada alasan-alasan lain yang tidak pantas dan tidak perlu kita sebutkan di sini. Nah, kalau begitu, apa alasan kita boleh ngaji atau seseorang boleh ngaji kepada laskar jihad? Sahabat-sahabat sekalian, ustadz-ustadz ex laskar jihad adalah mereka yang pada hakikatnya sama saja dengan ustadz-ustadz lainnya. Termasuk ustadz-ustadz yang melarang ngaji, yang melarang mengambil ilmu pada laskar jihad. Sama saja, mereka sumbernya sama, referensi sama, marajiknya sama. Cuma gaya penyampaiannya saja yang berbeda. Lagian, permasalahan yang disebutkan panjang lebar itu adalah sesuatu yang telah berlalu. Toh laskar jihad sendiri sekarang sudah dibubarkan. Nah, walaupun Ustadz Yazid mengatakan walaupun laskarnya sudah dibubarkan, tapi syubhat-syubhatnya masih menyebar. Nah, itu urusan beliau, tapi kenyataannya tidak seperti yang beliau katakan. Untuk bisa mengatakan fikrah seseorang atau penyimpangan seseorang masih tetap eksis, itu adalah
sesuatu yang berlebihan perlu pembuktian yang kuat. Karena apa? Kita tidak boleh mengatakan sesuatu kalau itu belum punya bukti yang jelas. Apalagi kalau sempat kita itu meragukan orang lain bahwa ustadz itu atau seseorang itu sudah bertobat. Ragu kita pada pertobatannya itu sungguh-sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Seseorang muslim itu, apalagi yang mengaku bermanhaj salaf, tentu sangat kepingin, sangat mengharapkan saudaranya itu berubah pada kebaikan. Selalu mengharapkan, menginginkan saudaranya itu bertobat, bukan meragukan saudaranya itu sudah bertobat. Seorang muslim itu sesakit apapun dia ketika ditahzir, tetap mau menerima saudaranya itu walaupun pernah mentahzir dirinya pada masa lalu. Jadi sahabat sekalian, tidak perlu ragu kita mendatangi majelis-majelis pengajian baik dari Ustadz A, Ustadz B. Toh seandainya pun misalnya Ustadz yang pernah ditahzir dulu datang kepada pengajian, majelis-majelis pengajian yang diselenggarakan oleh ustaz-ustaz mantan laskar jihad, pasti mereka tidak akan menolaknya, walaupun mungkin tidak menerimanya secara lapang dada untuk tahap pertama. Tapi lama-kelamaan yakinlah kalau itu sering dilakukan, hati akan melunak. Ingat saudara-saudara sekalian, tazkiyatun nafs tidak akan mewujud kalau kita masih saling meragukan, saling mentahzir, saling menjauhi. Itu tidak akan mewujud tazkiyatun nafs pada diri kita. Bagaimana kita mau membersihkan hati kita sementara kita sendiri masih ada rasa ketidaksukaan terhadap saudara kita? Jadi tidak perlu menunggu siapa duluan yang harus datang ke suatu majelis, tapi langsung mulai action. Kalau ada pengajiannya, apalagi kalau ada undangannya, silakan datang. Lama-lama insya Allah akan terbuka hati saudara-saudara kita terhadap yang pernah berseteru pada suatu waktu dahulu. Jadi apa hubungannya dengan boleh atau tidaknya mengaji sama ustadz-ustadz mantan laskar jihad? Yang pertama, penyimpangan-penyimpangan yang disebut oleh Ustadz Yazid dan ustadz-ustadz lainnya adalah sesuatu yang masih bisa kita diskusikan. Yang kedua, kalau memang itu penyimpangan, bukankah itu sudah berlalu dan sekarang sudah masa baru? Sudah seharusnya ini adalah masa rekonsiliasi. Nah, yang ketiga, sekarang bukan masanya lagi kita membahas masa lalu, tapi bagaimana membangun masa depan Indonesia yang sampai hari ini masih saja ada orang yang sholat di Candi Borobudur yang disangkanya itu adalah Baitul Maqdis. Ada yang pergi ke Goa yang katanya sampai tembus ke Mekah. Jadi dia naik haji ke Goa. Dan macam-macam bentuk khurafat lainnya. Itu yang mestinya kita nomor satukan. Setelah rekonsiliasi, setelah saling memaafkan. Bukankah memberi maaf, memaafkan saudara itu lebih utama daripada orang yang meminta maaf. Jadi sahabat sekalian, ini cuma rasa tidak enak di hati melihat saudara muslim, sesama muslim. Masih saja ada yang nge-share sampai hari ini boleh tidaknya mengaji pada laskar jihad. Boleh tidaknya ngaji sama Ustadz Pulan. Boleh tidaknya ngaji sama si Polan-si Polan. Nah, ini sesuatu yang sangat miris. Di saat umat Islam butuh sesuatu yang bisa menyatukan mereka, ada saja pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenakan. Bahkan video-video yang lama di-share ulang walaupun di media yang berbeda. Jadi terakhir, biar tidak berkepanjangan video ini, laskar jihad itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, terkhusus di Ambon. Mereka sangat besar perannya dalam rangka menahan laju pembantaian umat Islam waktu itu.
Tak terbayangkan bagaimana nasib saudara-saudara kita di Ambon jika tidak ada laskar jihad yang membantu mereka. Kenapa? Karena mengharap campur tangan penguasa saat itu adalah sesuatu yang sangat berat. Jadi terakhir sebagai penutup, mau ngaji sama ustaz-ustaz laskar jihad silakan, mau ngaji sama ustaz-ustaz roja silakan, mau nggak ngaji pun ya jangan pernah nggak ngaji, karena kita sangat butuh ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu agama saat ini, di mana masyarakat kita hari ini begitu awam, begitu kadang-kadang kalau kita lihat amaliyah masyarakat kita sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Khurafat ada di mana-mana, entah apa-apa kalau kita lihat sekarang, ada yang nggak bisa kita sebutlah satu persatu. Tapi begitulah kenyataan umat Islam hari ini. Maka silakan kita perdalam ilmu agama kita. Semoga Allah meridhai kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.